Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rika Kartika, SIP MSI, selaku dosen mata kuliah Pancasila. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Audrey Gita Pertiwi dengan NIM belakang 066. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai persoalan bangsa yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Adapun topik yang saya ambil yaitu pelecehan seksual terhadap perempuan. Latar belakang pelecehan seksual. Mengenai kekerasan terhadap perempuan ini, World Health Organization atau WHO mengatakan bahwa kekerasan fisik dan seksual telah mencapai tingkat epidemi dan mempengaruhi lebih dari 1/3 perempuan secara global. Adapun menurut penelitiannya, sekitar 35% wanita di dunia telah mengalami kekerasan fisik maupun seksual yang dilakukan oleh pasangannya dan juga yang bukan pasangannya. Selanjutnya ialah budaya patriarki di Indonesia. Sistem patriarki yang berkeliaran di masyarakat kita menimbulkan ketimpangan gender yang mempengaruhi seluruh aspek hidup manusia. Laki-laki dianggap memiliki peran dominan dan memiliki hak atau kuasa atas perempuan baik di sektor private maupun publik. Selanjutnya ada materi mengenai ketidaksetaraan gender, yaitu ada gender stereotype dan pelecehan seksual. Yang pertama saya bahas adalah gender stereotype. PBB melalui OHCHR atau Office of the High Commissioner of Human Rights menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban menghapus diskriminasi terhadap laki-laki maupun perempuan dalam semua bidang kehidupan. Stereotip gender adalah praktik mengenai seorang individu perempuan atau laki-laki hanya berdasarkan atribut, karakteristik, atau perannya dalam masyarakat. Selanjutnya ada pelecehan seksual. Syidin dan kawan-kawan 2019 menjelaskan bahwa pelecehan seksual merujuk pada perilaku yang ditandai dengan komentar-komentar seksual yang tidak diinginkan dan tidak pantas atau pendekatan-pendekatan fisik berorientasi seksual dengan sasaran organ seksual korban termasuk menggunakan siulan, bermain mata, dan lain-lain. Lalu ada pengamalan Pancasila dalam masalah pelecehan seksual. Sesuai dengan pengalaman sila pertama Pancasila, pelecehan seksual merupakan perbuatan yang dikutuk oleh agama manapun. Nilai kemanusiaan yang tercantum dalam Pancasila mengajarkan untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta berbuat adil terhadap sesama. Selain itu, kita juga harus menerapkan sila ketiga, yaitu guna untuk melawan dan mencegah kejahatan seksual di mana perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak untuk menanggulangi kasus ini. Juga penerapan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, juga penting untuk diterapkan di mana pelaku kekerasan seksual harus dihukum, bukan dilindungi, dan tidak ada yang namanya ketidaksetaraan gender, karena semua rakyat Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, layak untuk mempunyai kesetaraan maupun kelayakan hidup. Selanjutnya ada contoh kasus pelecehan seksual, di mana seorang anak yang mengalami pelecehan seksual saat ia berusia 8 tahun. Dan pelakunya adalah tetangganya sendiri yang masih duduk di bangku SMP. Saat itu korban tidak mengetahui dan memahami apa yang terjadi. Korban baru mengerti saat ia duduk di bangku kuliah. Saat itulah korban merasa selalu dibayang-bayangi rasa kecemasan yang berlebihan sampai menganggap dirinya tidak berharga. Bahkan kejadian itu membentuk sebuah karakter dan menciptakan trauma yang berkepanjangan untuk korban. Berdasarkan materi yang sudah saya bahas, maka saya mengajukan beberapa saran yang dapat diterapkan untuk mengurangi kasus kekerasan seksual. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, yaitu membangun sikap saling menghargai antara laki-laki dan perempuan sehingga akan terhindar dari perilaku yang mengarah pada kekerasan seksual. Pembuat kebijakan harus segera menjadikan pendidikan seks sebagai suatu pelajaran wajib. Lalu yang ketiga ada, di mana kita semua tahu bahwa kekerasan baik secara fisik maupun seksual tidak dibenarkan oleh siapapun. Maka saya menghimbau bagi kedua subjek untuk berhati-hati dan selektif dalam memilih teman. Lalu yang terakhir ada kekerasan dalam bentuk apapun, itu bisa terjadi di mana saja dan kapan saja tanpa memandang tempat, umur dan siapapun pelakunya. Maka dari itu, saya menyarankan bagi orang tua agar selalu memperhatikan dan memperdulikan anaknya mengingat saat ini era pergaulan sudah sangat bebas. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dalam penyampaian materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang khususnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.